ke akun Real, klik link di description box sekarang. Hari ini 11 Desember 2024, saya bahas NZD/USD. Hari ini lumayan menarik ya, karena saya pakai Quick Pro, ini aplikasi dari Forex IMF. Teman-teman bisa dapatkan di Android kalau misalnya kalian punya ponsel dengan berbasis Android. Kalau misalnya iOS, kalian bersabar saja karena sedang dalam tahap pengembangan dan akan segera rilis. Ini saya pakai di BlueStack karena aktifnya di komputer. Teman-teman sekarang bisa perhatikan di sini, ini NZD/USD. Ada yang menarik. Kenapa saya bilang ini menarik? Karena saat ini dia tertahan, ya teman-teman bisa perhatikan. Saat ini dia tertahan pembentukannya di dalam base minor. Ini H1-nya ya, teman-teman bisa lihat ini ada base minor. Ketika dia drop signifikan, di sini dia tertahan base minor. So, big potential. Ada dua kemungkinan besar. Kenapa saya bilang dua kemungkinan besar? Karena base ini adalah salah satu voting machine. Jadi dia sebelumnya kan drop base. So nextnya either to momentum. Either dia akan membentuk yang namanya rally, so drop base rally, atau kebalikannya, dia akan membentuk yang namanya drop base drop. Drop base drop. Tapi yang menarik adalah kalau kita ngecek by the daily. Kalau misalnya kita ngecek di daily chartnya, lalu kita pakai fitur support dan resistance, dia saat ini nge-retest, teman-teman. Sorry, ini saya tinggiin. Dia saat ini nge-retest, persiapan untuk nge-retest dari pergerakan yang ada. Maksudnya apa? Saat ini dia berusaha untuk nge-retest this level. Ini kalau misalnya teman-teman bingung, ini adalah area support yang signifikan terjadi di bulan November kemarin. Saya pakai price notes, saya arahkan, ini saya hapus dulu, saya arahkan ke bawah sini. Nah, 0,578. Perbedaannya 20 pips teman-teman dari harga sekarang. Ya, 0,578 ini saya clone, saya taruh di paling bawahnya, ini ada di 0,577. Jadi jaraknya sebenarnya cuma 10 pips saja sih. 0,578, 0,577 sebagai the lowest levelnya. Kalau kita balik ke H1, teman-teman catat ya 578, 577. Sekarang 580. Kalau misalnya kita ngomongin basically dalam rectangle-nya tadi, ya, kita ngomongin this rectangle. Maka yang teman-teman perhatikan adalah pembentukannya saat ini. Jadi ada dua catatan yang teman-teman bisa miliki. Apa aja? Yaitu ketika nanti dia berhasil break this one. Ini kan di 580 kan dia nggak berhasil breakout ya. Masih berupaya untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi seandainya dia berhasil break on this level, big potential dia terus melanjutkan penguatannya. Kalau misalnya saya pakai Fibonacci retracement, anggap kita tarik dari swing high di sini, tarik sampai swing low terbawahnya. Nah, teman-teman akan lihat 618-nya itu ada di 0.58504. Ya, berarti on this level ini 618-nya, 78.6-nya 0.586. Ya, 0.586. Jadi at least kalau misalnya memang dia strong untuk melanjutkan bullish momentumnya, maka yang bisa kita perhatikan adalah big potential, setidak-tidaknya dia bisa bergerak ke 30 sampai 50-an pips dulu untuk awal, baru nanti next targetnya sampai area yang jauh lebih tingginya lagi. So menurut saya saat ini dua momentum tersebut bisa terjadi. Ya, momentum pertama adalah berharap dia mampu bertahan di base ini untuk kita buy position melanjutkan potential up-nya. Yang kedua adalah seandainya tadi support daily-nya di break, which is cuma beda 20-an pips dari sekarang, 20 sampai 30 pips ya. Karena kan tadi 0,578 dan 77. Seandainya that level di breaks, maka teman-teman go for another sell continuation. Karena ini NZD/USD, tentu yang teman-teman perlu perhatikan adalah akan terdampak pada news. Simple. Newsnya CPI nanti malam, maka big potential seandainya memang news dari US dollarnya bad, CPI-nya mungkin melemah dan lain sebagainya, maka potensi NZD/USD untuk melanjutkan penguatannya terbuka lebar. Jadi teman-teman bisa juga cek by the DXY. Menurut saya ini menjadi salah satu pair yang cukup menarik di hari ini. Kenapa? Karena seandainya dia berhasil rebound, ini reboundnya akan sangat amat strong. Ya, jadi teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan metode trade yang kalian jalankan.